Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, masih dengan pembahasan software akuntansi Mayop. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian belajar bagaimana cara melakukan entry bukti transaksi dan penyesuaian ke dalam aplikasi Mayop. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi dokumen yang pertama. Nah, di sini dokumen transaksi yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas. Kita besarkan terlebih dahulu ya, biar terlihat. Oke, nah di sini BKK adalah dokumen pendukung terjadinya transaksi pengeluaran uang perusahaan yang nantinya akan mengurangi kas perusahaan. Di sini terlihat bahwa dibayarkan kepada karyawan PT Gesti. Kemudian keterangannya pembayaran gaji karyawan pada bulan November 2011. Oke, langsung saja dilihat dari transaksi ini merupakan jenis transaksi umum. Sehingga jika pada software akuntansi Mayop kita bisa memasukkannya dengan menggunakan klik menu banking, kemudian kita klik yang spend money. Oke, nah di sini pada bagian pay from account kita pilih yang cash in bank. Kemudian pada tag inklusif jangan lupa dihilangkan tanda checklistnya. Setelah itu pada bagian pay kita tuliskan karyawan PT Gesti Smart Pemalang. Oke, setelah itu pada bagian memo kita tuliskan keterangannya. Jika sudah, kemudian pada bagian cek kita tuliskan nomornya. Kemudian tanggalnya kita ganti. Setelah itu pada bagian amount kita tulis 4.500.000. Setelah itu pada bagian kolom account di sini kita tuliskan, karena di sini pembayaran gaji, berarti kita tuliskan expense payable. Kita cari dulu expense payable. Kemudian klik use account. Oke, jika sudah, kita langsung bisa klik record. Oke, untuk melihat apakah sudah masuk ke jurnal, kita bisa klik jurnal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bukti transaksi yang tadi sudah kita input ternyata sudah masuk. Oke, kita close. Kita masuk ke dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada voucher kas kecil. Maksudnya di sini yaitu dokumen pendukung terjadinya transaksi pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil. Oke, berarti kita langsung saja masuk ke menu banking seperti tadi. Kita cancel dulu ya. Oke, kita ke menu banking, kemudian kita masuk ke spend money. Nah, kemudian pada bagian pay from account di sini kita ganti menjadi petty cash. Setelah itu klik use account. Nah, setelah itu ingat pada bagian tag inklusif kita hilangkan. Kemudian pada bagian pay di sini kita tulis Oke, jika sudah, kemudian pada bagian memo kita tulis keterangannya. Oke, jika sudah, kemudian di sini kita tuliskan V12-1. Jangan lupa pada bagian tanggalnya. Kemudian pada bagian amount-nya kita tulis 725.000.
Oke, jika sudah, kemudian pada bagian kolom account di sini kita tulis, karena di sini pembuatan brosur, berarti di sini jurnalnya yaitu nama akunnya yang kita pilih yaitu advertise expense. Kita klik use account. Oke, jika sudah, kita bisa klik record. Untuk melihat apakah sudah terinput, kita klik jurnal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dokumen transaksi yang nomor 2 sudah masuk. Petty cash ada di kredit, kemudian advertise expense ada di debit. Oke, kita close. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Di sini ada bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas sendiri itu bukti pendukung terjadinya penerimaan uang perusahaan yang nantinya akan menambah uang kas perusahaan. Nah, oke, untuk bukti penerimaan kas sendiri, di sini keterangannya itu pelunasan faktur tertanggal 25 November 2011. Oke, untuk menulisnya kita berarti akan masuk ke menu sales. Kita cancel dulu, kita masuk ke menu sales. Nah, kemudian kita bisa klik receive payment. Setelah itu, pada bagian deposit to account di sini kita klik yang cash in bank. Oke, sudah. Kemudian pada bagian customer kita tuliskan di sini tulisannya diterima dari Rama Elektronik. Berarti kita pilih yang Rama Elektronik, kemudian kita klik use customer. Setelah itu pada bagian amount receive kita tuliskan sebesar 159.500.000. Pada bagian pay method kita pilih yang cek, karena di sini yang di checklist cek. Oke, klik use method. Kemudian pada bagian ID kita tuliskan. Oke, kemudian pada bagian date-nya kita tulis. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian memo kita tuliskan Oke, jika sudah, kemudian kita di sini pada bagian amount apply, kita di sini lihat di sini kan ada pelunasan faktur tertanggal 25 November. Nah, di sini tanggalnya 25 November, sehingga kita harus klik di sini. Oke, jika sudah, kemudian kita akan klik record. Oke. Di sini kita bisa lihat apakah sudah tercatat dengan klik jurnal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dokumen transaksi nomor 3 sudah tercatat dengan pelunasan faktur tertanggal 25 November, cash in bank di debit, kemudian account receivable berada di kredit sebesar Rp159.500.000. Oke, bisa kita close. Oke, kita masuk ke transaksi yang keempat. Di sini pada dokumen transaksi nomor 4 ini bukti pengeluaran kas, sama halnya seperti yang tadi sudah kita contohkan. Oke, langsung saja kita tulis, kita langsung saja masuk ke menu banking, kemudian klik spend money, kemudian pada bagian payment from account, di sini kita pilih yang cash in bank, kemudian jangan lupa tag inklusif kita hilangkan. Setelah itu pada bagian pay kita tulis kantor PLN dan PT Telkom. Oke, kemudian pada bagian memonya kita tulis keterangan. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian cek di sini kita tuliskan nomornya. Oke, pada bagian tanggal jangan lupa kita ganti menjadi tanggal 3. Bagian amount kita tulis
2.865.000. Oke, setelah itu kemudian kita pada bagian kolom account. Di sini keterangannya bahwa pembayaran rekening listrik dan telepon. Sehingga pada bagian kolom account di sini kita langsung pilih yang expense payable. Kemudian kita klik use account. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa langsung klik record. Kita lihat jurnalnya apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, kita close. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 5. Oke, dokumen transaksi nomor 5 ini merupakan dokumen transaksi faktur penjualan. Karena tandanya di sini ada tulisan kopi. Oke, untuk input dokumen transaksi nomor 5 ini, caranya kita masuk ke menu sales. Kemudian kita klik enter sales. Oke, kemudian pada bagian customer kita pilih sesuai yang ada di bukti, yaitu Fauzi Elektronik. Kemudian klik use customer. Oke, kemudian pada bagian termin di sini net 30 sudah sesuai. Jangan lupa pada bagian tag inklusif kita hilangkan. Oke, setelah itu pada bagian invoice kita ganti terlebih dahulu. Kemudian pada bagian tanggalnya jangan lupa diganti. Oke, kemudian pada bagian customer PO di sini 121. Oke, selanjutnya pada bagian ship di sini tuh diperuntukkan untuk menulis quantity. Oke, berarti langsung saja kita tuliskan kuantitinya 9. Kemudian kuantiti yang kedua yaitu 7. Kemudian langsung pada bagian item numbernya di sini kita tulis pada bagian 9 itu berarti ada 36. Kita langsung enter aja. Kemudian yang kedua yaitu AC. Oke, enter. Nah, kita tuliskan pada bagian price. Kita cek pada bagian price apakah sudah benar. Di sini sebesar 18.500.000. Ternyata sudah benar. Oke, kemudian pada bagian AC kita klik price-nya. Ternyata juga sudah benar 23 juta. Kita lihat bagian totalnya 166.500.000. Ternyata juga sudah benar. Kemudian pada bagian AC 161 juta. Oke, udah benar ya. Nah, di sini kita lihat juga subtotalnya sebesar 327.500. Oke, juga sudah benar ya. Tag-nya kita lihat. Oke, sudah benar juga total amount-nya. Oke, karena sudah benar semua, berarti kita langsung saja klik record. Kita lihat apakah sudah terinput. Kita klik jurnal. Nah, di sini sudah terlihat ya pada transaksi nomor 6. Oke, kita close. Kita langsung saja masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 6. Nah, untuk transaksi nomor 6 di sini ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita lewati saja ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 7. Untuk transaksi nomor 7 di sini ini nota kredit. Berarti ini maksudnya itu transaksi retur penjualan. Oke, jadi di sini berarti terjadi pengambilan oleh Fauzi Elektronik kepada PT Gesti Smart. Oke, langkahnya yaitu yang pertama kita akan masuk ke menu inventory. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih pada bagian item list. Selanjutnya kita akan klik tanda panah ini, kemudian kita ganti terlebih dahulu menjadi sales retur. Oke, udah ya.
kita klik OK. Kemudian pada bagian yang AC juga kita ubah menjadi sales retur dulu. Oke, jika sudah, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah, kita akan close terlebih dahulu. Kita langsung menuju ke menu sales. Kemudian kita akan masuk ke pada bagian enter sales. Nah, kemudian pada bagian customer kita tuliskan yaitu Fauzi Elektronik. Kemudian kita klik use customer. Setelah itu ingat di sini terminnya net 30, apakah sudah sesuai? Oke, langsung saja kita pada bagian invoice di sini kita ubah terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya jangan lupa. Oke, untuk customer PO-nya kita tulis F12-1. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian chip di sini kita isikan yang ada di quantity. Karena ini nota kredit, berarti kita harus beri tanda min. Kemudian yang satu juga kita beri tanda min. Kemudian langsung saja pada bagian item numbernya kita tulis 36. Kemudian untuk yang bawah AC. Oke, jika sudah, kemudian kita lihat pada bagian price apakah sudah sama 18.500.000. Oke, udah sama ya. Kemudian pada bagian yang AC 23 juta, oke udah sama juga. Oke, kita lihat pada bagian totalnya di sini. Oke, 37 juta. Kemudian yang sini 23 juta. Oke, kemudian pada bagian subtotalnya di sini 60 juta. Udah benar. Breaknya kosongin. Kemudian pada bagian tag-nya min 6 juta ya. Karena di sini kan nota kredit. Kemudian pada bagian total amount-nya sebesar 66 juta. Oke, udah sesuai ya. Jika sudah, kemudian kita klik Oke. Jika sudah, kita coba lihat apakah sudah masuk data yang telah diinput. Oke, ternyata sudah ya. Yang baru saja kita input di sini. Kita close terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita langkah selanjutnya yaitu klik register. Kemudian kita pilih yang return and credit. Oke, kemudian di sini kan ada pay refund dan apply to sell. Nah, kalau untuk pay refund sendiri itu untuk transaksi yang tunai, sedangkan apply to sell itu untuk yang kredit. Nah, karena kita kredit, maka kita pilih yang apply to sell. Oke, selanjutnya kemudian kita akan isikan pada bagian ID di sini. Itu kita isikan. Oke, kemudian pada bagian tanggalnya jangan lupa. Kemudian pada bagian memonya kita bisa tuliskan seperti ini, nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini ini kan ada keterangannya bahwa transaksi ini itu untuk pada tanggal 6 Desember. Jadi kita harus klik yang 6 Desember pada bagian kredit amount-nya. Pada bagian amount applied-nya ini di sini kita klik yang tanggal 6 Desember. Jangan sampai salah ya, karena ini akan fatal. Oke. Jika sudah, kemudian kita akan klik record. Oke. Jika sudah, kemudian kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian menu inventory. Kemudian kita pada bagian item list di sini kita ubah lagi yang tadinya kita sudah ubah menjadi sales retur, dan kita ubah lagi menjadi sales. Semuanya harus diubah. Oke, jika sudah, kita klik close. Oke, langsung ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi nomor 8. Di sini terlihat bahwa
dokumen transaksi nomor 8 itu voucher kas kecil. Nah, tadi kita kan juga sudah pernah menulis dokumen transaksi berupa voucher kas kecil, jadi kita langsung saja masuk ke menu banking, kemudian klik spend money, dan pada bagian pay from account di sini kita ganti menjadi petty cash, klik use account, kemudian ingat tag inklusif harus dihilangkan, kemudian pada pay-nya kita tulis toko Indomart. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian memonya kita juga tulis keterangan. Oke, kemudian pada bagian ceknya di sini kita tulis nomornya. Tanggalnya ingat harus diganti. Amount-nya kita tulis besar 600.000. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian kolom account di sini, karena di sini keterangannya pembelian perlengkapan, berarti kita harus tulis atau pilih nama akun store supplies. Kita cari terlebih dahulu nama akunnya. Oke, kemudian kita klik use account. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa klik record. Kita cek apakah sudah masuk. Sudah ya. Oke, kemudian kita close. Kita masuk ke dokumen transaksi yang nomor 9. Di sini bukti pengeluaran kas. Seperti halnya yang tadi, kita juga sudah membuat dokumen transaksi bukti pengeluaran kas. Nah, di sini nomor 9 juga sama. Berarti langsung saja kita masuk ke menu purchase. Kita klik pay bills. Kemudian kita pada bagian pay from account di sini kita pilih yang cash in bank. Kemudian pada bagian supplier di sini kita tulis PT Bumi Pertiwi. Kita pilih ya, Bumi Pertiwi. Kemudian klik use supplier. Kemudian pada bagian cek kita tuliskan PKK 12/4, kemudian tanggalnya 9 Desember 2011. Oke, kemudian pada bagian amount-nya oke, setelah itu kita pada bagian memonya kita tulis pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kemudian di sini sudah otomatis ya. Nah, kemudian pada bagian amount Apple, di sini karena tanggal 23 November, jadi kita langsung klik di sini. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa klik record. Oke, kita coba lihat pada bagian jurnal apakah sudah masuk. Sudah ya. Kita lihat yang di all. Apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk, jadi kita bisa langsung klik close. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 10. Ini berupa faktur. Nah, di sini itu berarti tertulis bahwa terjadi transaksi pembelian secara kredit. Berarti kita akan masuk ke menu purchase. Kemudian kita klik enter purchase. Oke, selanjutnya kita pada bagian supplier kita tulis di sini ternyata untuk PT Sentosa. Oke, berarti kita klik use supplier. Oke, selanjutnya pada bagian terminnya net 30 sudah sesuai. Oke, pada bagian tag inklusif jangan lupa tanda checklistnya dihilangkan. Pada bagian purchase-nya kita ganti menjadi nomornya yaitu
Di sini tulisannya yaitu F05. Tanggalnya 10 Desember 2011. Kemudian supplier in-nya itu 14A. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian bill di sini kita tuliskan 11, kemudian bill selanjutnya yaitu 10. Kemudian pada bagian item number kita langsung tuliskan 36, langsung enter. Kemudian selanjutnya ada AC, oke, enter. Oke, kemudian pada bagian price kita tuliskan sebesar 16 juta. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu ada 19 juta. Kita cek yang bagian total apakah sudah benar, 176 juta dan 190 juta. Oke, sudah benar ya. Oke, jika sudah, kita coba lihat pada bagian subtotal. Di sini subtotalnya 366 juta. Sudah sama. Kemudian breaknya memang kosong, tagnya 36.600. Oke, udah sama. Dan pada bagian total amount 402.600.000 rupiah. Ya, sudah benar ya. Jika sudah, kemudian kita bisa langsung klik record. Nah, jika seperti ini, kita langsung klik no saja. Oke, kita coba lihat pada bagian jurnal apakah sudah masuk. Sudah masuk ya di sini. Oke, jika sudah, langsung close. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 11. Nah, di sini itu transaksi retur pembelian ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke menu purchase. Kemudian kita klik enter purchase. Kemudian pada bagian supplier kita pilih PT Sentosa ya, sesuai sama yang di dokumen transaksi. Kemudian klik use supplier. Setelah itu pada bagian termin kita lihat apakah sudah sama, oke ya. Kemudian pada bagian purchase di sini kita tulis NK strip 1, kemudian tanggalnya tanggal 11. Tag inklusif harus dihilangkan ya. Dan supplier invoice-nya itu kita tulis F05. Kemudian pada bagian bill-nya, karena ini retur juga, jadi kita harus beri tanda min. Kemudian min 2, oke. Kemudian pada bagian item number di sini kita tulis 36. Oke, kodenya. Kemudian di sini AC, langsung enter. Kemudian kita coba lihat price-nya apakah sudah benar, 16 juta. Oke, udah benar ya. Kemudian price untuk yang AC 19 juta, oke, udah benar. Kemudian untuk totalnya, oke. Nah di sini ada subtotal. Di subtotal di sini sebesar 54 juta, udah sesuai ya. Kemudian tagnya di sini kenapa min? Ya karena retur. Nah di sini 5,4 juta, udah benar. Kemudian total amount-nya 59.400.000. Oke, sudah benar ya. Jika sudah benar, kita langsung klik record. Oke, langkah selanjutnya kita klik register. Setelah itu kita pilih yang return and debt. Kemudian karena ini kredit, jadi kita klik yang apply to purchase. Oke, setelah itu pada bagian ID langsung saja kita tulis NK strip 1. Kemudian pada bagian date-nya tulis 11 Desember 2011. Kemudian pada bagian debt amount-nya, karena di sini ini
tertanggalnya 10 Desember, sehingga kita harus klik pada bagian amount applies-nya itu yang tanggal 10 Desember. Nah, di sini tanggal 10 Desember di sini, berarti kita langsung klik yang pada bagian sini. Kemudian kita pada bagian finance chart-nya kita klik. Kemudian setelah itu kita langsung klik record. Oke, jika sudah, kita akan klik close. Kemudian kita akan cek apakah sudah masuk dokumen transaksi nomor 11. Caranya klik jurnal. Kemudian kita lihat apakah barusan yang kita inputkan sudah masuk. Sudah masuk ya, di sini sudah ada. Oke, jika sudah, kita langsung saja masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 12 tentang bukti penerimaan kas. Nah, seperti halnya yang pernah kita buat juga, kita berarti langsung masuk ke menu sales, kemudian kita langsung klik receive payment. Kemudian pada bagian deposit to account, di sini kita lihat bahwa uang tunainya itu lebih dari 1 juta, jadi kita pilih yang cash in bank. Kemudian pada bagian customer kita pilih Fauzi elektronik, kemudian klik use customer. Kemudian pada bagian amount reserve kita tulis sebesar 294.250.000. Oke, jika sudah, kemudian pada pay method kita gunakan cek, kita pilih cek. Kemudian pada bagian ID kita tuliskan tanggalnya, jangan lupa tanggal 12. Kemudian pada bagian memo kita tulis pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kemudian kita langsung masuk ke di sini ada bagian amount applied. Nah, di sini kan tertulis pada bagian keterangan dokumen transaksinya itu 6 Desember, sehingga kita harus klik yang sejajar dengan 6 Desember. Berarti ada di sini ya. Oke, jika sudah, kemudian kita klik yang finance charts. Jika sudah, kita klik record. Oke, kita akan coba lihat jurnalnya apakah sudah masuk ke dalam jurnal. Sudah ya, pada tanggal 12 Desember 2011 pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kita klik close. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 13. Di sini ada nota kontan. Nah, untuk nota kontan sendiri kita berarti akan masuk ke menu sales. Kemudian kita klik enter sales. Oke, pada bagian customer di sini kita akan menuliskan, nah karena di dokumen transaksi di sini tidak ada, tapi kepada yang terhormatnya penjualan tunai, jadi kita akan buat new. Kemudian kita tulis penjualan tunai ya. Oke, kemudian kita pada bagian card ID kita tuliskan C005. Kemudian kita langsung masuk ke selling detail. Nah, untuk cell layoutnya kita pilih yang item. Kemudian pada bagian payment is due-nya kita pilih yang COD. Kemudian kita pada bagian freight tag code-nya kita pilih yang not reportable. Oke, jika semuanya sudah, kemudian kita akan klik yang oke. Oke, berarti kita langsung bisa menuliskan sini, klik penjualan tunai, kemudian klik use customer.
Oke, jika sudah, kemudian kita akan masuk ke jika sudah, kita terus pada bagian invoice-nya, kita akan tuliskan nomornya, yaitu KN strip 01. Kemudian pada tanggalnya 13 Desember, customer PO-nya kita tulis 122. Oke, jika sudah, kita pada bagian ship di sini kita tuliskan 7 dan 8. Kemudian item numbernya di sini kita tuliskan selanjutnya ada AC. Oke, jika sudah, kita cek pada bagian price-nya apakah sudah benar. Di sini 18 pada bagian dokumen transaksi nota kontan, di sini price-nya ada 18 juta, sedangkan di sini ada 18.500.000. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Kita sesuaikan dulu nominalnya sebesar 18 juta. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian yang 2 ada 22.500.000. Oke, jika sudah, kita lihat pada bagian total apakah sudah sama, 126 juta dan 180 juta. Oke, udah sama ya. Jika sudah, kita lihat pada bagian subtotal ada 306 juta, sudah sama. Kemudian pada bagian break emang kosong. Kemudian pada bagian tag-nya Z 30.600.000. Pada bagian total amount-nya 336.600.000 rupiah. Oke, udah sama. Jika sudah, kemudian kita klik record. Kita bisa cek apakah sudah ke input dengan klik jurnal. Kemudian kita lihat bagian paling bawah, ternyata sudah masuk. Oke, jika sudah, kita langsung klik close. Kemudian kita langsung bisa lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 14 berupa bukti penerimaan kas. Untuk dokumen 14 sama seperti tadi caranya, yaitu berarti kita langsung masuk ke menu sales, kemudian kita klik receive payment. Oke, pada bagian deposit to account kita pilih yang cash in bank, kemudian customernya kita tulis Fauzi Elektronik sesuai yang ada di dokumen transaksi. Kemudian pada bagian amount reserve di sini kita tulis 316.800.000. Oke, jika sudah, ini kebanyakan. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian pay method kita menggunakan cek. Setelah itu pada bagian memo kita tulis pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian ID kita tuliskan BKM 12-3. Oke, jika sudah, kemudian kita pada bagian date-nya kita tulis 14 Desember 2011. Oke, jika sudah, kemudian kita pada bagian jika sudah, pada bagian yang amount applied di sini tertulis bahwa pada bagian keterangannya itu tertanggal 29 November. Jadi langsung saja kita untuk amount receive-nya kita klik yang 29 yang sejajar ya. Oke, kemudian kita klik financial chart, kemudian kita klik record. Kita cek di jurnal apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Oke, jika sudah, kita langsung klik close. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 15. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas sendiri, kita berarti langsung masuk ke menu banking. Kemudian kita langsung klik spend money.
Selanjutnya, pada bagian pay from account, di sini kita gunakan cash in bank. Setelah itu, ingat ya, tag inklusifnya harus dikosongkan atau dihilangkan. Kemudian pada bagian pay-nya itu kita tulis ke kas negara via kantor pos. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian memonya kita tulis pembayaran PPN untuk bulan November. Jika sudah, kemudian pada bagian ceknya ini kita tuliskan BKK 12-5, kemudian pada bagian tanggalnya kita tulis 15 Desember. Oke, jika sudah, kemudian amount-nya kita tulis 3.500.000. Jika semuanya sudah terisi, kemudian kita pada bagian kolom account di sini, karena di sini tertulis bahwa keterangannya membayar PPN, berarti kita menggunakan nama akun PPN Payable. Kita cari dulu nama akunnya, kemudian kita klik use account. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa klik record. Kita cek di jurnal apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, jika sudah masuk, kita klik close. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 16 berupa bukti pengeluaran kas. Nah, di sini untuk bukti pengeluaran kas di sini kita langsung saja masuk ke menu banking, kemudian kita klik spend money. Kemudian kita pada bagian pay from account-nya kita gunakan cash in bank, pay-nya kita tulis Tuan Jundi, pemilik perusahaan. Jika sudah, kemudian pada bagian memonya kita tulis untuk pembayaran dividen. Dan pada bagian nomornya kita tulis BKK 12-6. Tanggalnya jangan lupa tanggal 17. Kemudian pada bagian amount-nya 2.500.000. Oke, jika sudah, kemudian kita pada bagian kolom account, karena di sini keterangannya itu untuk pembayaran dividen terutang, berarti kita menggunakan nama akun dividen payable. Kita coba cari dividen payable. Oke, kemudian kita klik use account. Setelah itu, jika sudah, kita bisa klik record. Kita cek pada jurnal apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, jika sudah, kita klik close. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 17 berupa faktur penjualan. Oke, nah berarti kita langsung masuk ke bagian menu sales. Kemudian kita bisa klik enter sales. Kemudian di bagian customer kita pilih Rama Elektronik. Kita klik use customer. Kemudian terminnya net 30. Invoice-nya kita tulis F12-2. Kemudian pada bagian tanggalnya kita tulis 18 Desember. Kemudian customer PO-nya kita tulis 123. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian sheet-nya di sini kita tulis sesuai yang ada di quantity, yaitu 6 dan 4. Oke, jika sudah, pada bagian item number-nya kita tulis 36, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya yaitu AC. Oke, kita lihat pada bagian price apakah sudah sesuai. Ternyata belum sesuai, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu, yaitu 19 juta. Jika sudah, kemudian kita lihat pada bagian yang AC, kita ubah juga menjadi 24 juta. Oke, jika sudah, kita cek pada bagian total
sudah sama 114 juta, dan untuk yang AC sendiri 96 juta. Kemudian pada bagian subtotalnya itu 210 juta, Frike-nya tidak ada. Kemudian pada bagian tag-nya 21 juta, dan pada bagian total amount-nya sendiri sudah sesuai, yaitu 231 juta. Oke, jika sudah sesuai kita klik record, kemudian kita lanjut ke klik jurnal untuk mengecek apakah sudah masuk. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini sudah masuk ya. Oke, jika sudah masuk, kita langsung klik close. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 18, dokumen transaksi nomor 18 berupa bukti pengeluaran kas. Oke, untuk bukti pengeluaran kas sendiri itu berarti kita di sini kan pelunasan faktur ya. Berarti kita langsung masuk ke menu purchase. Kemudian kita klik yang pay bills. Kemudian pada bagian pay from account di sini kita gunakan cash in bank. Suppliernya kita menggunakan PT Sentosa. Kita klik, kemudian pada bagian memo kita tulis pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian cek nomornya itu kita tulis PKK 12-7. Oke, kemudian pada bagian tanggalnya jangan lupa diganti menjadi 18 Desember 2011. Amountnya kita tulis 343 juta 200.000 rupiah. Oke, jika sudah, kemudian di sini keterangannya pelunasan faktur pada tanggal 10 Desember. Berarti kita klik yang amount applies-nya yang sesuai, yaitu 10 Desember. Oke, kemudian kita klik finance charge, kemudian kita klik record. Oke, kita lihat pada bagian jurnal. Pada bagian akhir sendiri udah masuk, yaitu cash in bank berada di sisi kredit dan account payable ada di sisi debit. Oke, kita close, kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 19, yaitu berupa bukti penerimaan kas. Oke, berarti kita langsung masuk ke menu banking, kemudian kita klik receive payment atau receive money ya. Oke, lanjut ke deposito account-nya, kita gunakan cash in bank. Kemudian pada bagian tag inklusif jangan lupa dihilangkan. Kemudian pada bagian payer-nya sendiri kita mixel elektronik. Klik OK. Kemudian amount reserve-nya kita tulis 9 juta. Oke, jika sudah, pay metodenya kita menggunakan cek ya. Kemudian pada bagian ID kita tulis PKM 12-4-4. Kemudian pada bagian tanggalnya kita gunakan yaitu tanggal 20 Desember. Kemudian pada bagian memo, oke, di sini kita ganti 20 Desember. Pada bagian tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 20 Desember 2011. Oke, jika sudah, pada bagian memonya jangan lupa diganti, yaitu keterangannya
Oke, jika sudah, kemudian pada bagian kolom account di sini berarti kita akan menggunakan allowance for debt. Nama akunnya berarti allowance for debt ya. Oke. Kemudian kita klik use account. Oke, jika sudah, kemudian kita akan klik record. Kemudian kita klik jurnal melihat apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Oke, jika sudah berarti kita langsung klik close dan kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 20. Dan di sini berupa faktur pembelian. Berarti kita langsung saja masuk ke menu purchase. Kemudian kita klik enter purchase. Kemudian suppliernya kita tulis, yaitu Bumi Pertiwi. Pada bagian purchase-nya kita tulis A17. Tanggalnya yaitu tanggal 22 Desember. Kemudian supplier invoice-nya itu 29B ya, 29B. Kemudian setelah itu kita pada bagian bill kita tulis sesuai yang quantity, yaitu sebesar 13 dan 15. Item numbernya kita tulis 365 CTV dan AC. Kemudian pada bagian price kita sesuaikan apakah sudah benar. Ternyata belum benar, jadi kita harus tulis 14.500.000 rupiah. Kemudian kita ubah juga yang AC yaitu 18.500.000 rupiah. Oke, kemudian kita pada bagian total kita cek sebesar 188.500.000 rupiah dan 277.500.000 rupiah. Itu udah sama. Kemudian pada bagian subtotalnya 466 juta dan freight-nya kosong, tag-nya 46.600.000, total amount-nya 512.600.000. Oke, udah sama ya. Jadi kita bisa langsung klik record. Kita klik no. Kemudian kita lihat pada bagian jurnal yang paling terakhir apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk. Oke, jika sudah masuk berarti kita bisa langsung klik close. Kemudian kita bisa melanjutkan ke dokumen transaksi nomor 21 berupa bukti pengeluaran kas. Oke, untuk bukti pengeluaran kas berarti ini karena di sini keterangannya pelunasan faktur, berarti kita akan masuk ke menu yaitu purchase. Kemudian kita klik enter purchase. Oke. Kita masuk ke menu purchase, kemudian kita klik pay bill. Kemudian pada bagian pay from account kita gunakan cash in bank, dan untuk suppliernya kita menggunakan CV Makmur Jaya. Kemudian untuk bagian memo kita tulis pelunasan faktur. Kemudian pada bagian cek kita tuliskan BKK 12/8. Itu pada bagian tanggalnya harus diganti juga, yaitu tanggal 23. Kemudian pada bagian amount-nya sendiri itu berjumlah 214.500.000 rupiah. Oke, klik enter. Kemudian setelah itu pada bagian amount apply-nya sendiri, karena di sini pelunasannya tertanggal 20, berarti kita langsung saja klik pada bagian yang sejajar dengan tanggal 20. Kemudian kita klik financial charge. Kemudian kita klik
record, dan kita akan cek pada bagian jurnal. Ternyata sudah masuk, berarti kita langsung klik close dan kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 22 berupa bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas sendiri, berarti kita di sini karena ini penulisan faktur juga, berarti kita akan masuk ke menu sales, kemudian kita klik yang receive payment, kemudian pada bagian deposit to account kita gunakan yaitu cash in bank, dan customernya sendiri itu Anggun Elektronik. Klik use customer, kemudian pada bagian amount reserve-nya kita tulis Rp178.200.000. Kemudian pay metode-nya kita gunakan cek. Kemudian pada bagian memo kita tulis pelunasan faktur. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian ID-nya kita tuliskan BKM 12-5. Setelah itu pada bagian tanggalnya juga kita ubah menjadi tanggal 25 Desember 2011. Oke, selanjutnya jika sudah, pada bagian amount reserve pada amount applied-nya di sini karena pada keterangannya itu tertanggal 23 November, berarti langsung saja kita klik di bagian yang sejajar, kemudian kita klik financial charts, dan kita klik record, kemudian kita lihat pada bagian jurnal apakah sudah masuk. Ternyata sudah, jadi langsung saja kita masuk ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini untuk transaksi penyesuaian kita lihat di sini ya, ada bukti memorial. Oke, langsung saja kita inputkan. Nah, di sini bukti memorialnya itu kepada teknisi akuntansi dari Sefri. Isinya itu telah diterima rekening koran dari Bank Mega kantor cabang Mohtoha per tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan informasi sebagai berikut: interest revenue 6.500.000 dan bank service charge sebesar 230.000. Oke, berarti kita langsung ke menu banking, kemudian kita langsung masuk ke reconcile account. Oke, selanjutnya pada bagian account di sini kita pilih yang cash in bank. Kemudian pada bagian tanggalnya kita juga harus ganti. Kan cash in bank kan, dan klik use account, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2011. Oke, selanjutnya kita klik tanda checklist di sini, kemudian pastikan pada bagian out of balance-nya 0, karena jika tidak 0 berarti ada pencatatan yang salah. Nah, karena ini udah 0 berarti pencatatan yang sebelumnya kita sudah tulis itu sudah benar. Oke, jika sudah kita klik reconcile, kemudian kita klik reconcile lagi. Oke, biar hilang semua. Kemudian setelah itu kita klik bank entry. Nah, di sini kita akan pada bagian service charge di sini kita kan di sini sudah ada ya bank service charge di sini sebesar 230. Berarti langsung saja kita tulis 230. Oke. Kemudian ID-nya kita tuliskan yaitu BM 12-1. Expense account-nya kita menggunakan bank service charge. Nah, kita menggunakan bank service charge. Kemudian kita klik use account. Selanjutnya pada bagian memo kita tuliskan beban administrasi bank.
Jika sudah, kemudian kita pada bagian interest earned atau bisa disebut interest revenue, di sini kita tulis amount-nya yaitu sebesar 6.500.000. Oke, ID-nya BM 12-1, tanggalnya udah sesuai. Kemudian income account-nya kita gunakan interest revenue. Kita klik use account. Jika sudah, kemudian pada bagian memo kita tulis pendapatan bunga. Oke, ini udah ada 2 transaksi yang muncul, jadi setelah itu kita klik cancel saja. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum. Klik account, kemudian kita klik transaksi jurnal. Kita lihat yang di all saja biar lebih jelas. Nah, di sini sudah muncul transaksinya. Oke, kita close. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di sini ada bukti memorial juga. Nah, untuk dokumen yang kedua di sini pada jurnal penyesuaian, berarti kita masuk ke menu account, kemudian kita klik record journal. Oke, jika sudah, kemudian pada bagian date di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi 31 Desember 2011. Kemudian pada bagian memonya kita tulis penyesuaian. Kemudian pada bagian kolom account-nya, karena di sini kita akan melakukan penyesuaian yang pertama yaitu persediaan akhir store supplies dinilai Rp3.750.000. Berarti kalau untuk itu kita harus melihat pada bagian neraca saldo. Jadi kita lihat terlebih dahulu pada bagian neraca saldo. Oke, kita cancel terlebih dahulu, kita lihat pada bagian neraca saldonya ya. Kita bisa klik account, kemudian kita klik account list. Nah, untuk melihat store supplies berarti berada di aset. Kita lihat store supplies-nya ada sebesar 10.400.000. Ada 10.400.000. Nah, sedangkan di soal untuk persediaan akhir store supplies-nya itu dinilai Rp3.750.000. Berarti caranya itu saldo yang ada di neraca atau saldo yang ada di sini yaitu sebesar 10.400.000 dikurangi dengan 3.750.000. Berarti hasilnya itu ada 6.650.000. Oke, berarti kita close lagi. Kemudian kita masuk ke menu banking, kemudian berarti langsung saja kita masuk ke menu account, kemudian record journal entry. Oke, di sini tadi kita tuliskan lagi ya data penyesuaian. Pada bagian account-nya di sini berarti dengan data penyesuaian itu berarti kita muncul store supplies expense sebesar 6.650.000 dan ada juga store supplies. Poin yang kedua, di sini beban sewa toko bulan Desember 2011 sebesar 2.500.000. Oke, berarti jurnalnya itu yaitu rent expense pada prepaid rent. Rent expense kita cari dulu.
sebesar 2.500.000. Kemudian pada bagian sisi kreditnya itu berupa prepaid rent besar 2.500.000. Oke. Lanjut ke yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 2011. Berarti kita akunnya yang muncul yaitu kemudian nominalnya yaitu sebesar 1.250.000. Sisi kreditnya ada prepaid insurance. Oke, kita lanjut ke yang poin keempat, yaitu caranya yaitu account receivable dikali 5%, kemudian dikurangi allowance or doubtful. Oke, kita hitung terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, kita close terlebih dahulu. Oke, berarti jurnalnya itu adalah bad debt expense. Kita cari dulu bad debt expense, klik use account sebesar 14.626. Kemudian sisi kreditnya yaitu ada allowance or doubtful, kemudian sisi kreditnya sama 14.626. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu bukti memorial. Yang pertama, isi memonya yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar 120. Yang pertama yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Oke, untuk memonya kita tuliskan penyesuaian. Kemudian pada bagian kolom akunnya kita tulis yaitu penyusutan equipment. Berarti kita bagian debitnya itu depresiasi expense sebesar 1.250.000. Kemudian sisi kreditnya ada equipment akumulasi depreciation. Oke, lanjut ke poin yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Oke, berarti caranya untuk debit yaitu ada wage and salaries. Kemudian untuk sisi kreditnya ada expense payable sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang poin ketiga, listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar pada tanggal 10 Januari sebesar 2.500.000. Oke, berarti untuk sisi debitnya kita yaitu telepon dan electric expense. Kita coba cari dulu nama akunnya. Sebesar 2.500.000. Kemudian sisi kreditnya ada expense payable. Oke, jika sudah, kemudian kita langsung klik record. Kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu bukti memorial. Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup. Kemudian kedua, hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 25%. Perhatikan pula ketentuan dalam pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita tulis pada date-nya di sini 31 Desember 2011, kemudian pada bagian memonya kita tulis penyesuaian. Oke, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Bukti memorial yang poin pertama ini. Untuk nama akunnya sendiri
kita tuliskan pada bagian kolom account nama akun yang pertama, yaitu PPN Outcome. Oke, kemudian klik use account. Setelah itu untuk nominalnya itu sebesar Rp130.400.000. Kemudian untuk di sisi kreditnya terdapat PPN income sebesar Rp118.950.000. Kemudian di sisi kreditnya untuk sebagai selisih antara outcome dan income itu ada PPN payable. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian yang kedua. Di debitnya terdapat income tax expense sebesar Rp49.958.958. Kemudian untuk di sisi kreditnya ada prepaid tax sebesar 15 juta. Kemudian di sisi kreditnya lagi terdapat income tax payable. Oke, jika sudah, kemudian kita klik record. Kita lihat pada jurnal apakah sudah terinput. Nah, di sini sudah ada semua ya, jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita input sudah masuk semua. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara melakukan entry bukti transaksi dan penyesuaian ke aplikasi Mayop. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.